Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225790110, Prodi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Dampak Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Manajemen Transportasi Arus Barang. Materi yang pertama adalah konsep kebijakan perdagangan internasional, di mana ada beberapa poin yang mencangkup konsep kebijakan perdagangan internasional, serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi aliran barang dan jasa antara negara. Beberapa konsep utama dalam kebijakan perdagangan internasional yaitu poin pertama, tarif dan bea masuk. Di mana kebijakan tarif dan bea masuk mengatur tarif yang dikenakan atas barang impor untuk melindungi industri di dalam negeri atau memperoleh pendapatan bagi negara. Poin kedua, kuota impor, yaitu pengguna kuota impor membatasi jumlah barang yang dapat diimpor ke dalam negeri dalam periode tertentu, seringkali untuk melindungi prosedur dalam negeri atau menjaga keseimbangan perdagangan. Poin ketiga yaitu perjanjian perdagangan. Negara-negara dapat membuat perjanjian perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian kemitraan ekonomi untuk memfasilitasi perdagangan antara mereka dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Poin yang keempat yaitu subsidi, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen domestik untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional atau untuk mendukung industri tertentu. Poin kelima, kebijakan teknis, yaitu kebijakan teknis seperti standar keselamatan dan kualitas dapat digunakan untuk mengatur impor dan ekspor barang tertentu. Poin yang keenam adalah kebijakan mata uang. Kebijakan mata uang seperti nilai tukar yang ditentukan pemerintah atau intervensi pasar valuta asing dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor dan impor suatu negara. Konsep-konsep ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang menguntungkan bagi pemerintah dan produsen dalam negeri, sambil tetap mempertimbangkan hubungan perdagangan antara negara-negara dan kepentingan konsumen global. Materi yang ketiga adalah manajemen transportasi arus barang. Manajemen transportasi arus barang merujuk pada pengelolaan dan pengaturan pergerakan barang dari titik asal ke titik tujuan dengan efisien dan efektif. Beberapa aspek kunci dari manajemen transportasi arus barang termasuk pertama itu perencanaan rute, yaitu identifikasi rute di mana untuk mengirim barang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, biaya, waktu pengiriman, dan infrastruktur transportasi yang tersedia. Poin kedua, pemilihan moda transportasi. Memilih modal transportasi yang paling sesuai untuk mengirim barang, termasuk darat, yaitu truk atau kereta api, udara, laut, atau kombinasi dari beberapa moda berdasarkan karakteristik barang, jarak, dan kecepatan yang dibutuhkan. Poin ketiga yaitu pengelolaan inventaris, di mana mengelola inventaris dan stok barang dengan baik untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa meningkatkan biaya penyimpanan atau risiko ketersediaan. Poin yang keempat, manajemen persediaan, yaitu mengoptimalkan persediaan barang dengan memperhitungkan line time, permintaan pelanggan, dan biaya penyimpanan untuk meminimalkan biaya persediaan sambil menjaga tingkat layanan yang tinggi. Poin yang kelima yaitu pelacakan dan pemantauan. Melacak dan memantau pergerakan barang secara real time untuk memastikan kebutuhan terhadap jadwal pengiriman dan mengidentifikasi masalah atau keterlambatan secara cepat. Poin yang keenam yaitu pengaturan logistik, di mana menyusun jadwal pengiriman, pengumpulan, dan pengiriman barang dengan koordinasi yang baik antara penyedia logistik, produsen, dan penerima barang. Poin yang ketujuh adalah pengelolaan risiko,
di mana mengelola resiko yang terkait dengan transportasi barang seperti kecelakaan, kerusakan, atau hilangnya barang melalui asuransi dan strategi pengelolaan risiko lainnya. Manajemen transportasi arus barang yang efektif dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing pasar lokal. Materi yang ketiga adalah hubungan antara kebijakan perdagangan internasional dan manajemen transportasi, di mana hubungan antara kebijakan perdagangan internasional dan manajemen transportasi sangat erat, karena kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi arus barang lintas batas, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana barang tersebut diangkut dan dikelola melalui sistem transportasi. Ada beberapa aspek hubungan antara kebijakan perdagangan internasional dan manajemen transportasi, di mana poin pertama, volume dan jenis barang yang dipindahkan, yaitu kebijakan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan bebas dapat mempengaruhi volume dan jenis barang yang dipindahkan antar negara. Perubahan dalam volume dan jenis barang ini akan mempengaruhi permintaan untuk moda transportasi tertentu dan mempengaruhi strategi manajemen transportasi. Poin yang kedua, regulasi dan standar, yaitu kebijakan perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi regulasi dan standar yang berlaku untuk transportasi barang lintas batas, seperti persyaratan keamanan, dokumen impor-ekspor, atau prosedur bea cukai. Kepatuhan terhadap regulasi ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan transportasi yang cermat. Poin ketiga yaitu efisiensi dan biaya, di mana perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi efisiensi rantai pasokan dan biaya transportasi. Tarif yang lebih rendah atau penghapusan hambatan perdagangan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya logistik. Sementara, kebijakan yang lebih proteksionis dapat mengakibatkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Poin yang keempat adalah infrastruktur dan investasi, yaitu kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi kebutuhan investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan, jalan raya, atau terminal kargo. Pemerintah perlu memperhitungkan permintaan transportasi yang lebih tinggi dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi infrastruktur transportasi. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara kebijakan perdagangan internasional dan manajemen transportasi, perusahaan dan pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan arus barang lintas batas dan meningkatkan kinerja di rantai pasok global. Materi yang keempat yaitu dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap manajemen transportasi arus barang, di mana dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap manajemen transportasi arus barang itu mencangkup beberapa aspek signifikan. Poin pertama, perubahan volume dan pola perdagangan, yaitu kebijakan perdagangan internasional dapat mengubah volume dan pola perdagangan antara negara. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan untuk moda transportasi tertentu dan memerlukan penyesuaian dalam perencanaan rute dan kapasitas transportasi. Poin yang kedua yaitu perubahan dalam moda transportasi yang dapat digunakan, di mana kebijakan perdagangan internasional seperti penurunan tarif atau pembatasan kuota impor dapat mempengaruhi pilihan moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang. Misalnya, penurunan tarif impor dapat meningkatkan penggunaan transportasi laut untuk mengimpor barang. Poin yang ketiga, perubahan dalam regulasi dan standar transportasi, yaitu kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi regulasi dan standar yang berlaku untuk transportasi barang lintas batas. Perusahaan transportasi harus mematuhi peraturan yang berbeda di setiap negara, yang memerlukan perencanaan yang cermat dan pengelolaan logistik yang efisien. Poin yang keempat adalah perubahan biaya transportasi,
yaitu perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional seperti penghapusan tarif atau pemberlakuan tarif baru dapat mempengaruhi biaya transportasi barang. Perusahaan harus memperhitungkan biaya transportasi yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan rantai pasok mereka. Poin yang kelima, investasi dalam infrastruktur transportasi, di mana kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi kebutuhan investasi dan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, jalan raya, atau terminal kargo. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi infrastruktur transportasi agar dapat memahami volume barang yang meningkat. Dengan memahami dampak-dampak ini, perusahaan transportasi dan pelaku bisnis lainnya dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan manajemen transportasi arus barang mereka dalam konteks kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi manajemen transportasi arus barang dalam mengubah volume, pola, dan biaya transportasi antar negara. Ini mempengaruhi pemilihan moda transportasi, perencanaan rute, dan investasi infrastruktur. Perusahaan perlu mengadaptasi strategi mereka untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam lingkungan perdagangan yang berubah-ubah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.